Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila. Kali ini yang akan kita bahas adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian ketahui, Pancasila Negara Republik Indonesia terdapat 5 sila di dalamnya, di mana nilai-nilai dalam sila tersebut digunakan sebagai pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkannya, diharapkan rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun, damai dan sejahtera. Oleh sebab itu, kelima sila dalam Pancasila ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Yang pertama, penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama berkaitan dengan ketuhanan, berarti hubungan antara manusia atau umat beragama dengan Tuhannya. Contohnya apa saja? Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. Yang beragama Muslim melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama Muslim. Yang beragama Hindu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama Hindu. Yang beragama Buddha melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama Buddha, dan seterusnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada umat agama lain dalam melaksanakan ritual keagamaan. Jadi, jika umat agama Islam melaksanakan ibadah di masjid, maka umat agama yang lain memberikan kesempatan kepada umat agama Islam. Begitu pula dengan umat agama Islam memberikan kesempatan kepada umat agama Kristen, Katolik untuk beribadah di gereja, umat Buddha beribadah di vihara, umat agama Hindu beribadah di pura, lalu umat agama Konghucu beribadah di tempat ibadahnya. Yang ketiga, melaksanakan ibadah bersama keluarga. Ini ada kaitannya dengan poin yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ini wujud dari nilai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana umat manusia menjauhi larangan agama, melaksanakan perintah agama. Yang kelima, menjaga ketenangan pada saat umat agama lain melaksanakan ibadah, jadi tidak boleh mengganggu. Pembahasan kedua, penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua, nilai kemanusiaan, berarti ada hubungannya dengan manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti saling membantu, saling mengasihi, saling tolong-menolong dengan manusia yang lain, dengan warga yang lain, dengan lingkungan sekitar. Contohnya bagaimana? Yang pertama, menghormati segala kelebihan dan kekurangan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus menghormati kelebihan dan kekurangan teman kita, kelebihan dan kekurangan saudara kita, kelebihan dan kekurangan siapapun yang kita kenal. Yang kedua, bersikap sopan dan santun ketika berbicara dengan orang lain. Ini ciri dari sila kedua, kemanusiaan. Jadi sopan dan santun. Yang ketiga, menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap musibah yang dihadapi orang lain. Simpati dan empati berarti ketika ada bencana alam, bukan hanya sekedar ikut merasakan, ketika mereka bersedih kita ikut bersedih, tapi juga membantu secara moral ataupun material. Kita bantu melalui doa ataupun dengan bantuan, mengirimkan bantuan kepada korban bencana alam. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua. Ini ada kaitannya dengan poin kedua. Yang kelima, memperlakukan sama kepada semua orang.
artinya mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki hak, kewajiban dan derajat yang sama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga berkaitan dengan nilai persatuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah persatuan dan kesatuan adalah tujuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman masyarakatnya. Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam ras, berbagai macam suku bangsa. Sehingga untuk menjaga keharmonisan negara Indonesia, untuk mempertahankan NKRI perlu adanya komitmen, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan melalui nilai persatuan. Contohnya apa saja? Yang pertama, menyanyikan lagu wajib nasional, bukan hanya lagu wajib nasional tapi juga lagu-lagu daerah. Yang kedua, mengunjungi museum perjuangan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Ini masuk ke dalam nilai cinta tanah, air dan bangsa. Mempelajari berbagai kebudayaan bangsa Indonesia. Kita sebagai suku Jawa, kita juga bisa mempelajari budaya lenong dari Betawi. Kita bisa mempelajari tari kecak dari Bali. Kita bisa mempelajari tari perang dari Kalimantan. Kita juga bisa mempelajari budaya-budaya dan adat istiadat dari daerah-daerah yang lain. Begitu pula dengan suku-suku bangsa di daerah lain seperti suku Betawi, bisa saja dia mempelajari tari gambyong dari Jawa Tengah. Begitu sebaliknya. Yang kelima, menjalin pertemanan dengan semua orang. Tidak menganggap suku bangsanya sendiri adalah suku bangsa yang paling hebat. Tidak melebihkan suku bangsanya sendiri, rasnya ataupun budayanya itu sebagai budaya yang paling hebat. Namun menjalin pertemanan dengan semua orang, menjaga kerukunan antar suku, agama dan ras yang ada di Indonesia. Ini poin kelima dan keenam saling berkaitan. Yang keempat, penerapan nilai kerakyatan ataupun nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana? Membedakannya dengan sila yang lain ada pada nilai demokrasi, berarti pelaksanaan sistem demokrasi. Yang kalian ketahui ada pilkada, ada pemilu, ada pemilihan ketua kelas, ada pemilihan presiden, bisa juga ada musyawarah menentukan jadwal piket, menentukan pengurus kelas. Itu masuk ke dalam nilai kerakyatan atau demokrasi. Contohnya apa? Yang pertama, mengikuti musyawarah pembentukan regu piket seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang kedua, mengikuti pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan secara damai melalui musyawarah. Jadi jika ada dua orang atau lebih yang pendapatnya berbeda, maka kita selesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Meskipun pendapat itu berbeda dengan pendapat kita, harus kita hormati. Yang kelima, menerima hasil musyawarah. Meskipun kita menyampaikan pendapat A tapi hasilnya B, kita tetap menerimanya dengan lapang dada. Lalu yang terakhir, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Itu contoh penerapan dari sila keempat atau nilai kerakyatan ataupun nilai demokrasi. Dan yang terakhir, penerapan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima, keadilan sosial. Maka ada hubungannya dengan kesejahteraan
rakyat Indonesia, menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya seperti arti kata adil. Jadi adil yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah adil bagi seluruh rakyatnya. Contoh penerapannya bagaimana? Yang pertama, belajar dengan giat. Itu contoh dari nilai bekerja keras. Yang kedua, memanfaatkan kekayaan alam secara bijak, tidak boros. Yang ketiga, menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berarti tidak merugikan kepentingan umum. Yang keempat, memberikan tugas kelompok sesuai kemampuan anggota kelompok. Jadi, jika ada 5 anggota kelompok, tidak dibebankan kepada satu anggota saja, tapi semuanya dibagi rata adil sesuai kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi. Ini wujud dari mengakui atau menghargai hasil karya orang lain. Contoh yang lain, memuji gambar milik teman, memuji hasil karya teman. Itu tadi adalah penerapan dari nilai-nilai di dalam sila-sila Pancasila. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Satu quote atau satu kata bijak hari ini, lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Semoga kita bisa selalu melakukan kebaikan di setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.